CNN Indonesia Breaking News. Selamat pagi, Anda bergabung di CNN Indonesia Breaking News bersama saya Aziza Hanum. Hari ini, Mabes Polri menggelar keterangan pers hasil dari gelar perkara kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Basuki Cahayapurnama. Gelar perkara sudah berlangsung kemarin pagi dan baru berakhir pada pukul 7 malam dan Polri melakukan gelar perkara secara terbuka terbatas. Artinya Polri membuka akses terbatas kepada sejumlah pengawas eksternal untuk memastikan jalannya gelar perkara ini berlangsung adil. Pengawas eksternal yang hadir kemarin antara lain adalah perwakilan dari Kompolnas dan Ombudsman yang biasanya tidak hadir dalam kegiatan gelar perkara sebuah kasus. Dan kini kita akan langsung ikuti jalannya konferensi pers langsung dari Mabes Polri Jakarta. Tindak pidana penistaan, penghinaan, penodaan agama di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 156A KUHP Yungto pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 dan transaksi elektronik dilaksanakan dalam rangka menyampaikan hasil progres penyelidikan yang meliputi langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik seperti penerimaan laporan polisi, pemeriksaan saksi, para ahli dan terlapor. Ini akan penanganan perkara tersebut sebagai berikut. Polri telah menerima 14 laporan polisi mulai tanggal 6 Oktober, tanggal 7, tanggal 9 2016 tentang dugaan perbuatan penistaan agama, yaitu surat Al-Maidah ayat 51 oleh petahana Gubernur DKI Jakarta Insinyur Basuki Cahayapurnama pada saat kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada tanggal 12. Menyikapi laporan tersebut, Polri telah melakukan langkah-langkah berikut. Menerima laporan polisi, kemudian menerima barang bukti. Mulai tanggal 10 Oktober 2016, Polri telah memulai melakukan langkah-langkah. 1. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti video digital secara teknis laboratoris dan diperoleh kesimpulan bahwa video yang diserahkan tersebut dalam keadaan asli, dalam arti tidak terdapat tindakan editing, baik mengurangi atau memasukkan frame baru. Kemudian mengundang dan menginterview 29 orang saksi. 2 saksi dari pihak yang berkaitan dengan perkara ini, baik dari pelapor, terlapor, dan pihak-pihak lain dinilai memiliki keterangan ataupun informasi yang relevan dengan perbuatan. Kemudian mengundang dan menginterview 39 orang ahli dari 8 bidang keahlian, baik dari pelapor, terlapor, maupun dari Polri sendiri, yaitu ahli hukum pidana, ahli bahasa Indonesia, ahli agama, ahli psikologi, ahli antropologi, ahli digital forensik, dan ahli. Kemudian dilaksanakan gelar perkara penyelidikan pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 dimulai pada pukul 9.30 berakhir pada pukul 18 di Rupatama Mabes Polri dengan perkara terhadap dugaan tindak pidana penistaan, penghinaan, penodaan agama di Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 156A KUHP Yungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka menyampaikan hasil proses penyelidikan yang meliputi langkah-langkah yang telah dilakukan penyelidik. Mohon maaf. Seperti penerimaan laporan polisi
pemeriksaan saksi, kemudian saksi pelapor, para ahli dan terlapor. Dalam gelar perkara tersebut dilakukan pembahasan mengenai substansi dari hasil berita acara interview terhadap beberapa orang pelapor, saksi, para ahli, dan terlapor guna memberikan gambaran mengenai hasil yang diperoleh selama dilakukan proses penyelidikan, yang selanjutnya hasil gelar perkara dipergunakan sebagai bahan pertimbangan menentukan. Gelar perkara dipimpin oleh Kabar Reskrim Polri, kemudian pendamping Ketua STIK PTIK Irjen Pol Dr. Sigit Tri Harjanto, kemudian staf ahli Kapolri bidang manajemen Irjen Pol Dr. Andes Arif Tianto, internal Itwasum Polri, Divpropam, Divkum, kemudian Bain eksternal, Kompolnas, Ombudsman, kemudian dihadiri juga dengan pihak pelapor dengan kuasanya 14 orang, saksi yang hadir 5 orang dari pihak pelapor, 6 ahli dari pihak terlapor dan 6 ahli dari penyidik. Kesimpulan hasil gelar perkara. Mengingat terjadinya perbedaan pendapat yang sangat tajam di kalangan ahli, antara lain terkait dengan adanya tidaknya unsur niat untuk menista atau menodai agama. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat pada tim penyelidik yang berjumlah 27 orang. Yang di bawah pimpinan Agus Adrianto sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Setelah dilaksanakan diskusi oleh tim penyelidik, akhirnya dicapai kesepakatan. Meskipun tidak bulat, namun didominasi oleh pendapat yang menyatakan perkara ini harus diselesaikan di peradilan yang terbuka. Proses penyelidikan ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok tersangka dan melakukan tindakan pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya mulai hari ini akan diterbitkan surat perintah penyidikan dan selanjutnya tim penyidik akan melakukan kegiatan penyidikan, kemudian meneruskan perkaranya ke jaksa penuntut umum secepatnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Disampaikan Kabar Reskrim. KUHP Junto 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tentang transaksi elektronik. Oke. Informasi dan transaksi elektronik. Thank you Cica ya. Cukup. Ada pertanyaan? Tersangka mempunyai hak untuk mengajukan. Terima kasih, saya Faruk Pak dari Berita 1. Karena hari ini tersangka sudah ditetapkan dan tersangka mempunyai hak untuk melakukan pra-peradilan, apakah Polri siap melakukan menghadapi pra-peradilan itu? Harus yang siap. pertama itu, yang kedua terkait bahwasanya hari ini tersangka ditetapkan dan mengingat ancaman hukumannya 5 tahun, apakah kemudian diikuti dengan upaya hukum lanjutan? Terima kasih. Saya sampaikan di sini bahwa ini penyidikan ya akan dilakukan upaya-upaya penyidikan berupa pemeriksaan terhadap para saksi. Upaya lain adalah melakukan pencegahan supaya tidak keluar negeri.
Lain? Ilham Pak dari Jawa Pos. Dulu Presiden sempat menyebut bahwa demonstrasi yang mendesak agar Ahok diproses hukum itu ditunggangi. Apakah kemudian penunggang ini akan diselidiki agar membuat semua ini berimbang, agar membuat kita tahu bahwa kemungkinan ini sangat politis, apakah akan diselidiki? Begitu Pak? Itu di luar konteks. Yang kegiatan gelar perkara untuk selanjutnya ditingkatkan ke penyidikan. Oke, selanjutnya Pak, nanti akan dijelaskan. Pagi Pak, saya Moses dari di Jakarta Post. Terkait dengan kasus yang menjadikan Buniani sebagai terlapor itu bagaimana prosesnya Pak? Apakah akan tetap dilanjutkan? Dan yang kedua, terkait dengan perbedaan pendapat yang terjadi selama perkara itu, argumen hukum yang disampaikan oleh saksi-saksi terlapor dan pelapor itu bagaimana sehingga bisa polisi menetapkan terlapor sebagai tersangka. Terima kasih. Fokus hari ini rilis daripada hasil gelar. Proses diskusinya saya rasa tidak perlu saya sampaikan di sini. Ya. Izin Pak, dari TVRI Pak Vera, setelah ditetapkan tersangka, apa dasar hukum yang ditemukan Polri atau alat bukti, minimal 2 alat bukti untuk menetapkan Pak Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka? Yang kedua, apakah keputusan ini murni dari hasil gelar perkara atau ada tekanan dari publik? Terima kasih Pak. Bukti yang sudah dengan forensik itu video yang diputar. Kemudian ada beberapa dokumen, itu bukti-bukti untuk dasar kita dan keterangan-keterangan melanjutkan kasus ini. Untuk tekanan tidak ada. Saya rasa cukup, nanti dilanjutkan. Terima kasih Pak Kabar Eskrim. Pak Kadif Humas. Ya, rekan-rekan media mohon tinggal di tempat, nanti saya coba laporkan Pak Kapolri dulu ya. Seandainya beliau ada. Kapolri mau dibatasi ya?